Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, riak-riak energi segera mendatangkan malapetaka di sepanjang lorong itu. Sedangkan gemuruh dan ledakan bermunculan di mana-mana. Gelombang penindasan yang menakutkan itu melonjak seperti angin ketika mereka bertabrakan dengan lorong, dan menyebabkannya bergetar berulang kali. Jika itu bukan karena faktanya bahwa pembentukan formasi yang telah diatur oleh Chu Feng sangat kuat, maka Nan Gong Baihe dan Nan Gong Moli pasti sudah melarikan diri dari tempat ini. Mereka tidak akan tinggal di sini seperti sekarang, itu karena pertempuran antara ketiganya tumbuh semakin kuat. Memegang tombak di tangannya, Nan Gong Ya melepaskan sinar keemasan di semua tempat. Dia menggunakan teknik klan kekaisaran Nan Gong dengan penguasaan mutlak. Sesuai namanya, Tantai Sue menciptakan kedinginan seperti salju yang sedingin es. Kepingan salju yang diciptakan oleh kekuatan ilahi miliknya, itu bahkan lebih menakutkan daripada bilah yang tajam. Namun pada saat ini, serangan terkuat Tantai Sue datang dari serulingnya, yang merupakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yaitu seruling pencuri jiwa talisman. Seruling pencuri jiwa talisman adalah harta dari sekte tanah terkutuk. Namun tidak hanya itu didapatkan oleh Tantai Sue, tapi itu juga ditundukkan olehnya. Karena senjata itu telah mengakui Tantai Sue sebagai tuannya, maka Tantai Sue mampu menggunakan kekuatan talismanik Soul Stealing Flute sesuka hatinya. Menggunakan jimat untuk menyerang, itu hanyalah fase pertama. Saat ini, Tantai Sue melepaskan serangan dari fase kedua. Jimat itu diubah menjadi prajurit kematian berbentuk manusia. Beberapa puluh prajurit kematian setinggi 10 kaki itu memegang kapak, dan melepaskan niat membunuh yang sangat padat, itu ketika mereka berulang kali melancarkan serangan fatal yang ganas kepada Old Daoist Ghostface. Secara logis, serangan gabungan dari Tantai Sue dan Nan Gong Ya seharusnya sudah sangat kuat. Mereka seharusnya bisa membunuh peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun begitu, lawan mereka secara kebetulan merupakan keberadaan yang luar biasa. Meskipun kultivasi bela diri Old Daoist Ghostface tidak terlalu tinggi, tapi teknik formasi spiritualnya sangat kuat. Itulah sebabnya, dia diundang ke klan kekaisaran Nan Gong untuk mengajarkan teknik formasi spiritual Nan Gong Ya. Dia adalah seorang ahli spiritualis dunia. Kekuatan bertarung teknik formasi spiritualnya, itu bahkan lebih kuat dari kekuatan pertempuran kultivasinya. Jadi, meskipun Nan Gong Ya dan Tantai Sue telah bergandengan tangan, tapi dia masih bisa menangani mereka berdua tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang spiritualis dunia dengan jubah kerajaan bertanda serangga, bagaimana mungkin kamu bisa membatalkan formasi ini secepat itu? Ucap Daoist tua itu. Tiba-tiba saja, ekspresi wajah Old Daoist Ghostface berubah sangat besar, dan dia mulai berteriak histeris. Ternyata Chu Feng telah memecah formasi spiritual di sekitar gulir era kuno, dan bahkan telah meraihnya. Dan, wush, mendeteksi bahwa situasinya buruk, wajah hantu Daoist tua menjadi gelisah dan mulai panik. Dia ingin bergegas menuju ke arah Chu Feng, dan merebut gulir era kuno dari tangan Chu Feng. Mencoba pergi ya, ucap Tantai Sue. Namun bagaimana mungkin, Nan Gong Ya dan Tantai Sue memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka berdua menyerangnya secara bersamaan, dan berselisih dengan mereka tanpa membiarkannya pergi. Dengan demikian, Old Ghostface tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari mereka berdua. Karena kalian berdua ingin mati, baiklah, pria tua ini akan membantu kamu mencapai tujuan kamu. Wajah hantu Daoist tua benar-benar cemas ketika mengatakan itu. Selain itu, tubuhnya juga mulai memancarkan gas merah tua. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual level kerajaannya benar-benar berubah dari warna emas ke warna merah tua. Dan itu benar-benar sangat aneh. Nan Gong Ya, hati-hati. Dia telah menggunakan teknik spiritual terlarang. Efeknya itu sangat mirip dengan kultivator bela diri yang menggunakan obat terlarang.
Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa ia tidak meningkatkan kekuatan bela dirinya, tetapi kekuatan spiritualnya, ucap Tantai Sue. Tantai Sue segera mengetahui bahwa situasinya semakin buruk, dan dia segera memperingatkan Nan Gongya yang sedang bertarung bersamanya. Jadi, bagaimana jika kamu menemukan apa yang akan aku lakukan? Kamu tetap akan berakhir sekarat bagaimanapun juga. Ucap wajah hantu Daois tua itu. Benar saja, serangannya kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Kekuatan era spiritual Crimsonnya melonjak maju, itu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kekuatan spiritualnya berubah menjadi tengkorak Crimson yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan mulut terbuka yang dituntut untuk menggigit Nan Gongya dan Tantai Sue. Kekuatan kuat itu segera memberi Nan Gongya dan Tantai Sue tekanan besar. Adapun Chu Feng, tidak hanya dia mendapatkan gulir era kuno, dia bahkan membukanya. Setelah dia melihat isi dari gulir era kuno itu, Chu Feng pun merasa sangat gembira. Kebetulan sekali, ini sebenarnya adalah formasi penjilidan roh jahat yang aku rindukan siang dan malam, seru Chu Feng. Chu Feng benar-benar gembira. Itu karena, apa yang dicatat pada gulir era kuno bukan hanya pembentukan spiritual saja, tapi itu adalah teknik formasi tabu, formasi penjilidan roh jahat. Seperti namanya, formasi penjilidan roh jahat mampu digunakan untuk mengendalikan roh jahat, dan membuatnya bekerja untukmu. Selain formasi penjilidan roh jahat, Chu Feng juga mendapatkan teknik formasi tabu lain dari diagram 9 roh ilahi. Teknik formasi tabu itu adalah formasi pemecah segel roh dunia. Formasi pemecah segel roh dunia mampu membatalkan kontrak antara roh dunia dan spiritualis dunia, dan secara paksa melepaskan para roh dunia dari ruang roh dunianya, lalu mengubahnya menjadi roh jahat. Kedua formasi spiritual ini memiliki penggunaan yang sangat menakutkan. Keduanya dapat dikatakan tabu mutlak bagi para spiritualis dunia. Namun aspek yang paling menakutkannya adalah, ketika formasi penjilidan roh jahat dan formasi pemecah segel roh dunia dari kedua teknik formasi tabu ini dikumpulkan bersama, maka pada saat itu, mereka akan mampu melakukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Hal itu juga yang ingin dilakukan Chu Feng sepanjang waktu. Dia ingin melepaskan roh dunia yang kuat dan mengamuk itu dari tubuhnya, lalu mengubahnya menjadi roh jahat. Kemudian, dia ingin mengikatnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Roh dunianya yang lain memiliki niat membunuh yang meluap-luap. Itu telah disegel di ruang spiritual Chu Feng selama bertahun-tahun, dan roh itu ingin membunuh Chu Feng sepanjang waktu. Chu Feng tidak berani melepaskannya sama sekali. Karena jika itu dirilis, roh itu tidak hanya akan membunuh Chu Feng, tapi roh itu juga akan membawa kehancuran ke seluruh dunia, dan dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Roh dunianya yang lain sangat berbeda dari si ratu. Roh itu benar-benar dipenuhi dengan kejahatan, dan merupakan tanda pembantaian, bahkan mirip dengan Asura yang benar-benar membantai. Namun dengan formasi pembobolan segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat, Chu Feng sekarang mampu mengendalikan bom waktu yang mengerikan itu, dan membuatnya sehingga bisa digunakan olehnya, dan menjadi bagian dari kekuatannya. Sungguh, kami telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencarinya, itu hanya untuk menemukannya dengan mudah. Tapi tidak pernah aku mengharapkan, bahwa Tanah Suci Martialism tidak hanya benar-benar berisi formasi penjilidan roh jahat, tapi bahkan ditemukan oleh kamu, ucap si ratu. Pada saat ini, si ratu juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tidak hanya dia berada dalam sukacita, dia bahkan mulai memprovokasi gerbang yang menyegel roh dunia Asura lainnya, yang berada di ruang spiritual Chu Feng. Tunggu saja, kamu akan segera dirawat, seru si ratu. Dan, bum bum bum. Setelah kata-kata si ratu keluar dari mulutnya, gerbang itu mulai bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai mendatangkan malapetaka di dalam gerbang. Ratu, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Chu Feng memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah, ketika dia merasakan gelombang demi gelombang aura menakutkan mengisi ruang spiritualnya. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman baginya. Tidak apa-apa, hanya lelaki kecil yang lemah itu menjadi marah,
karena dia tahu bahwa itu akan segera gagal, jawab si ratu sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Selain itu, ketika dia berbicara, dia bahkan melompat ke pintu gerbang dan mengetuknya. Dan kemudian dia berkata, "Jangan membuat keributan lagi. Jika bukan karena kekuatan ratu ini disegel, bagaimana mungkin seseorang seperti kamu berani bertindak sombong terhadap ratu ini?" Tambahnya, mengaum, boom. Begitu si ratu mengucapkan kata-kata itu, teriakan dan geraman dari dalam gerbang menjadi semakin ganas. Pada saat ini, Chu Feng menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa roh dunia yang menakutkan itu melakukan ini dengan keras. Itu semua karena provokasi dari si ratu. Chu Feng, cepat lari. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menerima transmisi suara Tantai Sue. Pada saat ini, ekspresi Chu Feng menjadi serius. Itu karena dia telah berhasil mendeteksi bahwa, bahkan Tantai Sue dan Nan Gongya saja tidak cocok untuk wajah hantu Daois tua itu. Selain itu, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan bahkan hampir dikalahkan. "Ratu, sepertinya aku harus merepotkanmu lagi," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia sudah membuka gerbang roh dunianya. Keindahan yang tak tertandingi, si ratu, ia pun berjalan dengan anggun dari gerbang roh dunia itu. Cahaya samar kekejaman bersinar di sepasang matanya yang indah. Bibirnya yang menawan dan menggemaskan, itu sedikit terangkat. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang seksi, dan kemudian menjilat sudut mulutnya. Dengan nada yang sangat kejam, dia pun berkata, "Sekarang ratu ini telah merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk beberapa waktu," ucap si ratu. Selain itu, tengkorak merah itu terus memancarkan aura iblis yang meluap-luap. Dikendalikan oleh wajah hantu Daois tua, mulut tengkorak itu terbuka lebar ketika mereka dengan ganas menyerang Nan Gongya dan Tantai Sue tanpa henti. Diserang dengan cara seperti ini, kulit Nan Gongya dan Tantai Sue menjadi pucat. Keduanya tertutup oleh keringat dingin. Selain itu, kaki kiri Nan Gongya berdarah tanpa henti. Sepotong besar daging di kakinya telah digigit oleh tengkorak merah, dan tulang putihnya juga bisa terlihat. Itu bukanlah cedera ringan. Keadaan mereka saat ini berada di luar kemampuan mereka. Setelah semua, teknik yang digunakan Old Daoist Ghost Face benar-benar terlalu jahat. Itu tidak bisa dianggap sebagai teknik spiritual. Namun sebaliknya, itu lebih seperti teknik iblis yang tidak ada bandingannya. "Sialan, musuhku ada di depan mataku, tapi bagaimana mungkin aku tidak bisa membalaskan dendam kakak perempuanku?" Teriak Nan Gongya merasa sangat tidak berdamai. Dia telah berlatih sangat keras, itu semua demi memenggal binatang tua ini. Namun sekarang, hewan tua ini ada di hadapannya, dan dirinya ini sebenarnya tidak cocok untuknya. Inilah yang membuatnya merasa sangat tidak berdamai. Adapun Tantai Sue, dia tidak memikirkan banyak hal seperti Nan Gongya. Dia hanya berharap agar Chu Feng bisa melarikan diri. Adapun yang lainnya, dia tidak peduli. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. "Ingin berkelahi denganku, kamu semua hanya mencari masalah. Namun karena kamu semua terlalu melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri, maka aku akan membantu kamu semua mencapai tujuan kamu. Aku akan membunuh kalian semua dengan saksama," teriak wajah hantu Daois tua. Setelah mendapatkan dominasi mutlak atas Nan Gongya dan Tantai Sue, Old Ghost Daoist Face menjadi lebih dan lebih percaya diri. Saat dia berbicara, semakin banyak kekuatan spiritual Crimson yang dilepaskan dari tubuhnya. Jumlah tengkorak merah itu terus meningkat jumlahnya tanpa henti. Selanjutnya, kekuatan mereka juga menjadi lebih kuat. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun tepat pada saat ini, getaran dahsyat tiba-tiba terdengar dari dalam lorong. Lebih jauh lagi, rasa penindasan yang tak terlukiskan menyapu dari dalam lorong ini. "Apa-apaan itu?" seru orang-orang, memalingkan kepala mereka untuk melihat, jangankan Nan Gongya dan yang lainnya, bahkan wajah hantu Daois tua sangat ketakutan. Gas hitam gelap melonjak keluar secara berlapis-lapis, dan itu seperti gelombang hitam gelap yang sangat besar. Mereka sepertinya berasal dari dunia bawah, dan mereka memancarkan niat membunuh yang sangat kuat.
Niat membunuh mereka mampu menembus tulang dan jiwa seseorang, dan membuat seseorang merasa takut dari dasar jiwa mereka. Itu seolah-olah tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih menakutkan daripada gas hitam pekat itu. Dan bahkan, tengkorak iblis jahat Old Daoist Ghostface tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan gas hitam gelap. Jahat, kejahatan. Di depan gas hitam gelap ini, tengkorak-tengkorak merah itu sudah tidak layak dipertimbangkan. Karena bagaimanapun, gas ini berasal dari dunia roh Asura. Mengaum. Dalam sekejap, gas hitam gelap dari Asura Spirit World menelan Old Daoist Ghostface. Wajah hantu Daoist tua mulai panik, dan segera melepaskan tengkorak merahnya untuk memblokir gas hitam yang masuk itu. Selain itu, tengkorak merah tuanya juga tidak mau kalah. Satu demi satu, mereka membuka mulut merah tua yang menakutkan, dan mulai menggigit gas hitam gelap tersebut. Mengaum. Namun ketika tengkorak merah itu mendekati gas hitam, mulut hitam besar penuh dengan gigi ganas muncul dari dalam gas hitam tersebut. Dengan hanya satu gigitan saja, ia melahap tengkorak merah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, itu benar-benar mulai mengunyah mereka dengan kejam. Dalam sekejap, suara gertakan dan retakan mulai terdengar dari gas hitam gelap itu. Selanjutnya, gas merah itu sedang dipancarkan dari gas hitam gelap. Dan kemudian, tengkorak merah itu hancur berkeping-keping. "Apa yang kamu lakukan?" tanya wajah hantu Daoist tua. Pada saat ini, wajah hantu Daoist tua mulai panik. Itu karena dia merasakan semacam sensasi, ketika dia berdiri di depan gas hitam gelap itu. Itu adalah sensasi ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak berdaya, dan ini hanyalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya. "Kamu berteriak apa? Jika kamu takut, lanjutkan dan katakan saja," ucap si ratu. Tiba-tiba, gas hitam gelap yang datang dari jauh di dalam lorong mulai bubar. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik muncul. Itu adalah si ratu. Mengenakan rok mini hitam berbulu, si ratu menggerakkan sepasang kakinya yang panjang dan seperti batu giok, itu saat dia berjalan dengan tenang dan anggun di udara. Penampilannya tidak terlihat seperti seseorang yang akan berperang. Tapi sebaliknya, dia terlihat seperti seseorang yang sedang berjalan-jalan. Namun, dia benar-benar berjuang. Peringkat 9 Martial King. Ini tidak mungkin. Kamu hanyalah Martial King peringkat 9, tapi bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk menekan aku? Seru wajah hantu Daoist tua. Setelah wajah hantu Daoist tua dengan hati-hati memeriksa kultivasi si ratu, dia menggeram dengan suara yang tidak berdamai. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia, itu telah ditekan oleh peringkat 9 Raja Bela Diri. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan semua wajahnya. Kamu ini tidak mau direkonsiliasi. Kamu juga merasa ini sangat tak terbayangkan. Dan kamu bahkan tidak akan bisa menerima kebenaran apapun. Sebenarnya, aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Pada saat ini, kamu seperti seekor semut yang berjuang paling keras untuk menyeberangi sungai dengan menaiki daun. Kamu telah mengikuti aliran sungai untuk waktu yang sangat lama sekarang, dan akhirnya kamu akan mencapai ujung sungai melalui keberuntungan. Namun saat ini, kamu tiba-tiba melihat seekor gajah yang sangat besar. Gajah itu hanya mengambil langkah sederhana, dan menyeberangi sungai itu yang sudah lama tidak bisa kamu lintasi. Kamu pasti merasa bingung. Kamu pasti merasa tidak percaya. Kamu pasti merasa sangat takjub. Dan bahkan, kamu bahkan tidak dapat memahami bagaimana mungkin ada keberadaan yang jauh lebih kuat dari kamu. Kamu merasa hal ini sama sekali tidak alami. Namun, aku bisa memberitahumu hal ini. Ini adalah kebenarannya. Kesenjangan di antara kita sama dengan kesenjangan antara gajah dan semut. Maka tidak ada yang tak terbayangkan tentang hal itu. Bahkan jika kamu merasa itu tidak terbayangkan, itu hanya berarti bahwa visi kamu terlalu sempit dan dangkal di masa lalu, dan kamu belum pernah melihat keberadaan yang sangat kuat sebelumnya. Namun selain itu, kamu juga tidak perlu merasa rendah diri. Itu karena ini adalah perbedaan yang alami. Ratu ini secara tak terhitung jumlahnya berkali-kali lebih kuat dari kamu. Di mata kamu, kekuatan pertempuran aku sangatlah menantang surga. Namun di mata mereka yang lebih kuat dariku,
kekuatan bertarungku tidak layak untuk disebutkan. Sepertinya aku berbicara terlalu banyak. Dengan seberapa mendalamnya kata-kata aku ragu kamu akan mengerti. Lupakan saja, sudah waktunya untuk mengirim sampah seperti kamu di tempat yang semestinya, ucap si ratu. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, niat membunuh melonjak di mata si ratu. Gas hitam gelap menjadi lebih intens, itu ketika mereka melonjak menuju wajah hantu Daois tua. Mereka berubah menjadi cakar hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan mulai merobek-robek wajah hantu Daois tua. Hentikan omong kosongmu itu. Orang tua ini tidak akan percaya pada omong kosongmu, teriak wajah hantu Daois tua. Benar saja, wajah hantu Daois tua itu tidak mengindahkan kata-kata si ratu. Setelah menggeram marah, kekuatan spiritual Crimson mulai melonjak dari tubuhnya tanpa henti, dan itu seperti gunung berapi meletus atau sungai bergelombang. Dia telah memutuskan untuk habis-habisan dalam pertempuran terakhir ini. Dengan dia bertarung habis-habisan, tengkorak merah itu menjadi seperti gelombang besar. Membawa aura menakutkan bersama dengan mereka, mereka mulai melonjak ke arah si ratu. Akhirnya, dua serangan saling bertabrakan. Namun, terlepas dari betapa kejam dan ganasnya tengkorak merah itu, mereka tidak mampu melawan gas hitam gelap milik si ratu. Pertempuran antara dua pasukan berakhir, itu dengan yang lebih kuat menjadi pemenang. Hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Crash! Dalam sekejap, pasukan tengkorak Crimson Old Daois Ghostface telah dikalahkan. Selanjutnya, cakar hitam gelap menembus dengan kejam ke tubuh Old Daois Ghostface. Mereka menembus dantiannya, dan menghancurkan kesadarannya. Hasil dari pertempuran ini ditentukan hanya dengan satu serangan saja. Hahaha, wahahahaha. Keberuntungan, ini keberuntunganku, wahahahaha. Namun, tidak hanya wajah hantu Daois tua itu tidak meratap dengan rasa sakit setelah terluka fatal, ia bahkan mulai tertawa liar. Adegan ini datang sebagai kejutan besar bagi Nan Gongya dan yang lainnya. Nan Gong Baihe bahkan berpikir bahwa wajah hantu Daois tua tidak dapat menerima kejutan itu, dan kemudian dia menjadi gila. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.